Saudaraku, kita semua pasti pernah menghadapi kegagalan. Ada yang gagal dalam seleksi kepolisian, ada yang tak lolos tes masuk tentara, ada yang berkali-kali mengirim lamaran kerja tanpa jawaban, atau bahkan yang belum juga menemukan jodoh yang sesuai dengan harapan keluarga. Tapi tahukah kamu, seringkali yang lebih menyakitkan dari kegagalan itu sendiri bukanlah hasilnya, melainkan reaksi orang-orang di sekitar kita. Mereka yang sebelumnya sudah meragukan kemampuan kita, kini dengan mudahnya berkata, "Tuh kan sudah dibilangin, kamu memang gak cocok di sana." Atau yang lebih menyakitkan lagi, buat apa sih dulu ikut tes, cuma buang-buang uang? Kalau kamu gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian mereka, mereka mulai mengungkit biaya kuliah yang sudah dikeluarkannya. Sia-sia kuliah mahal-mahal kalau ujung-ujungnya cuma nganggur. Kalau kamu belum menemukan pasangan yang cocok, mereka akan menyalahkanmu. Kamu terlalu pilih-pilih, makanya sampai sekarang masih sendiri. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk ke dalam hati. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, seberapa banyak air mata dan keringat yang sudah kita curahkan, orang-orang tetap melihat kegagalan kita dari sudut pandang mereka, bukan dari perjuangan yang telah kita lalui. Tapi saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Mereka tidak tahu seberapa kuatnya kamu. Orang-orang hanya melihat hasil akhirnya, tapi mereka tidak pernah tahu seberapa keras usaha yang telah kamu lakukan. Mereka tidak tahu berapa malam kamu begadang untuk belajar, berapa kali kamu berdoa dengan penuh harap, berapa banyak rintangan yang telah kamu lewati dengan gigih. Mereka tidak melihat bagaimana kamu menahan tangis saat tahu bahwa hasilnya belum sesuai harapan. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar lolos atau gagal. Mental dan ketahanan dirimu yang semakin kuat. Coba bayangkan seorang petinju. Apakah dia langsung menjadi juara setelah bertarung sekali? Tidak. Dia jatuh berkali-kali, dihantam lawan, mengalami kekalahan, tetapi tetap bangkit dan berlatih lebih keras. Justru dari setiap kekalahan itulah dia belajar strategi baru, memperbaiki teknik dan menjadi lebih kuat. Begitu pula dengan hidup kita. Kegagalan bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menguatkan kita. Pernah dengar kisah Thomas Edison? Sebelum berhasil menciptakan bola lampu, dia gagal lebih dari 10.000 kali. Ketika seseorang bertanya kepadanya, bagaimana rasanya gagal sebanyak itu? Edison hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak gagal 10.000 kali. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Coba bayangkan jika Edison menyerah di percobaan ke-100, ke-500, atau bahkan ke-999. Dunia mungkin akan lebih lama mengenal lampu pijar. Kita bisa belajar dari Edison bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Jangan biarkan ucapan mereka menghancurkan mimpimu. Saudaraku, dunia ini penuh dengan orang-orang yang suka meremehkan. Mereka akan selalu punya alasan untuk mengkritik, bahkan ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi ingatlah ini, pendapat orang lain bukanlah takdir kita. Jika kamu gagal dalam seleksi kepolisian atau tentara, bukan berarti kamu tidak cukup baik. Bisa jadi Tuhan punya rencana lain yang lebih besar untukmu. Mungkin kamu ditakdirkan menjadi seorang pengusaha sukses, atau seorang pemimpin yang bisa mengubah banyak kehidupan. Jika kamu belum mendapatkan pekerjaan impian, bukan berarti kamu tidak akan sukses. Mungkin ada jalan lain yang lebih sesuai untukmu. Pekerjaan yang benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan. Jika kamu belum menemukan jodoh, bukan berarti kamu terlalu pemilih. Mungkin Tuhan masih menyiapkan seseorang yang benar-benar terbaik untukmu. Bukan hanya seseorang yang cocok di mata orang lain, tetapi yang benar-benar melengkapi hidupmu. Lakukan ini saat kamu merasa terpuruk, saat ingat tujuan awalmu. Mengapa dulu kamu ingin menjadi polisi? Mengapa kamu ingin bekerja di bidang tertentu? Mengapa kamu ingin mencapai impian itu? Ingat kembali motivasimu, dan jangan biarkan kegagalan sementara menghapus tujuan besarmu.
2. Gunakan kegagalan sebagai pelajaran. Evaluasi apa yang bisa diperbaiki. Jika gagal dalam seleksi, apakah ada bagian yang bisa kamu latih lebih baik? Jika gagal dalam pekerjaan, apakah ada keterampilan baru yang bisa kamu pelajari? Jangan hanya melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. 3. Kelilingi dirimu dengan orang-orang positif. Jangan terlalu lama mendengarkan kritik yang tidak membangun. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang bisa mendukungmu, yang bisa mengingatkanmu bahwa kamu punya potensi besar. 4. Percaya pada waktumu sendiri. Kesuksesan bukanlah perlombaan. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang sukses di usia 20-an, ada yang baru menemukan panggilannya di usia 40-an. Tidak ada yang terlambat, asalkan kamu tetap bergerak maju. Kesimpulan, terus melangkah, jangan menyerah. Saudaraku, jangan biarkan kegagalan membuatmu merasa tidak berharga. Jangan biarkan ucapan orang lain menghancurkan mimpimu. Setiap orang yang sukses hari ini pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka terus mencoba, terus belajar, dan terus maju. Hari ini mungkin terasa berat. Tapi percayalah, jika kamu terus berusaha, terus percaya pada dirimu sendiri, dan terus melangkah, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur tidak pernah menyerah." Tetap semangat, perjalananmu masih panjang dan masa depanmu masih penuh dengan kemungkinan luar biasa. Bangkit, saudaraku. Kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Saudaraku, dalam hidup ini, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berbicara tentang kita, bagaimana mereka menilai kita, atau bagaimana mereka bereaksi terhadap kegagalan kita. Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan, baik atau buruk, mendukung atau menjatuhkan. Tapi satu hal yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Jangan biarkan ucapan mereka merusak hidupmu. Jangan biarkan komentar mereka yang menyakitkan menghentikan langkahmu. Jangan biarkan kata-kata mereka membuatmu merasa tidak berharga. Mereka mungkin berkata, "Sudah kubilang, kamu pasti gagal." Mereka mungkin mengolok-olok, "Percuma saja kamu usaha, akhirnya sama saja." Mereka mungkin menertawakan perjuanganmu. "Kamu terlalu ambisius, lihatlah dirimu sekarang." Saudaraku, kata-kata itu tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan adalah bagaimana kamu menyikapinya. Kesal, sedih, dan kecewa, itu wajar, tapi jangan biarkan menghancurkan hidupmu. Aku tahu saat kita berjuang mati-matian untuk sesuatu, lalu ternyata gagal, rasanya berat. Apalagi ketika orang-orang yang seharusnya mendukung kita justru meremehkan atau menyalahkan kita. Rasa kesal itu ada, rasa sedih itu nyata, rasa kecewa itu wajar. Kita manusia, kita punya perasaan. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan semua kata-kata menyakitkan itu tanpa merasa terluka. Tapi yang harus kita ingat adalah, jangan biarkan luka itu menghancurkan seluruh kehidupan kita. Berapa banyak orang yang karena merasa gagal akhirnya mengasingkan diri? Berapa banyak orang yang karena ucapan negatif orang lain akhirnya berhenti berusaha? Berapa banyak orang yang karena dihina dan direndahkan akhirnya kehilangan kepercayaan diri? Jika kamu membiarkan ucapan mereka mengendalikan hidupmu, maka sebenarnya mereka telah menang. Bukan karena mereka benar, tetapi karena kamu membiarkan diri terjatuh dalam rasa takut dan malu. Lihatlah mereka yang pernah diremehkan, tapi tidak menyerah. Sejarah penuh dengan kisah orang-orang yang pernah diremehkan, dicemooh, bahkan dianggap gagal, tapi mereka memilih untuk tetap melangkah. Dulu dianggap anak bodoh di sekolah. Gurunya berkata, anak ini tidak akan bisa sukses dalam hidupnya. Tapi hari ini, namanya dikenal sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai penyiar karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Tapi sekarang, dia menjadi salah satu pembawa acara paling berpengaruh di dunia. J.K. Rowling ditolak oleh lebih dari 12 penerbit sebelum akhirnya Harry Potter diterbitkan. Bayangkan jika dia menyerah di penolakan pertama. Mungkin dunia tak akan pernah mengenal kisah ajaib itu.
Semua orang hebat pernah mengalami kegagalan, tapi mereka tidak membiarkan ucapan orang lain menghentikan langkah mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan membiarkan kata-kata orang lain merampas masa depan kita? Ketika kamu ingin menyerah. 1. Kamu tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Kamu bukan satu-satunya yang pernah gagal, diremehkan, atau dihina. Tapi mereka yang sukses adalah mereka yang tidak berhenti mencoba. 2. Dunia tidak berhenti karena kegagalanmu. Hanya karena kamu gagal hari ini bukan berarti hidupmu selesai. Dunia tetap berputar, kesempatan baru tetap ada dan masa depan masih bisa berubah. Kamu tidak bisa mengontrol ucapan orang, tapi kamu bisa mengontrol langkahmu. Mereka bisa berbicara apa saja, tapi keputusan untuk terus maju ada di tanganmu. 4. Jangan jadikan kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai awal yang baru. Setiap orang yang sukses pernah jatuh, tapi mereka selalu memilih untuk bangkit lagi. Kamu juga bisa. Bangkit dan buktikan. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada rintangan, akan selalu ada orang-orang yang meragukan kita. Tapi ingatlah, kamu lebih kuat daripada yang mereka kira. Jangan biarkan kata-kata mereka menghentikan langkahmu. Jangan biarkan rasa malu mengurungmu dalam ketakutan. Jangan biarkan kegagalan membuatmu kehilangan harapan. Bangkitlah. Buktikan bahwa kamu bisa. Buktikan bahwa kamu tidak akan menyerah hanya karena beberapa kata menyakitkan. Buktikan bahwa masa depanmu bukan ditentukan oleh ucapan mereka, tetapi oleh keyakinan dan usahamu sendiri. Tetaplah berjuang. Tetap semangat menjalani kehidupan. Jalanmu masih panjang, dan kesuksesan itu masih menantimu di depan.